Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat semua pemirsa serta anak-anakku yang Bunda sayangi dan Bunda banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dalam forum kajian Ramadan Bumi Kartini, sehingga wajib kita syukuri bersama atas semua anugerah, hidayah serta kesehatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mencari ilmu dalam forum kajian Ramadan di penghujung akhir bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya, salam dan sholawat tetap kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai pahlawan kita nanti di hari akhirat nanti. Anak-anakku serta pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, karena tentu ada kita kadang baik sengaja maupun tidak sengaja kadang melakukan kesalahan baik lahir maupun batin. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kita. Itu ada tradisi atau budaya untuk saling bersilaturahmi, untuk meminta maaf dan memberi maaf. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia sering kita kadang melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu karena kita manusia punya hubungan dengan manusia yang lain, dengan sering diistilahkan hablum minan nas. Kalau kita melakukan kesalahan dengan sesama manusia, itu harus dilahirkan atau diucapkan kita untuk meminta maaf kepada yang diberi kesalahan itu atau yang menerima kesalahan dari kita, baik saudara, sahabat, teman maupun tetangga kita. Karena kalau kita tidak secara lahir meminta maaf, itu dosa kita masih ada. Kalau kita nanti dipanggil Allah tapi kita belum sempat untuk meminta maaf, tanpa ada keikhlasan dari orang yang menerima kesalahan dari kita, nanti menjadi repot. Selain itu, beda dengan misalnya hubungan kita sama Allah, Abduminallah. Nah, itu kita tinggal membaca istighfar, kemudian taubat, dan punya komitmen untuk tidak melakukan kesalahan lagi, tidak mengulangi kesalahan kita. Allah karena mempunyai Asmaul Husna Al-Ghafur, pemaaf, maha pemaaf ya, sehingga Allah akan memberi maaf. Dan kita sebagai manusia diperintahkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di situ Allah memerintahkan kepada kita semua supaya menjadi orang yang pemaaf. Jadi kadang kita sebagai manusia itu kalau kita menerima kesalahan orang lain yang kadang berat, itu kadang memang hati kita berat untuk memberi maaf. Tapi ternyata kalau kita bawa terus kesalahan orang lain itu menjadi tidak baik. Sehingga perlu ada tips atau cara bagaimana kita menjadi manusia yang pemaaf. Yang pertama adalah selalulah berdamailah dengan masa lalu. Sehingga masa lalu yang kelam dari kesalahan orang lain tidak ada gunanya kita bawa-bawa. Jadi kita dengan ikhlas untuk memberi maaf itu justru pahala yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kesalahan dari kita maupun orang lain itu bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran.
Sehingga ketika kita sadar bahwa kita juga kadang melakukan kesalahan, tentu tidak baik kita untuk pelit memberi maaf kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus bisa melawan hawa nafsu pribadi kita. Kadang muncul rasa dendam dan lain sebagainya, tidak ada gunanya untuk kita bawa terus. Sahabat Bumi Kartini serta pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, ada banyak hikmah atau manfaat jika kita menjadi manusia yang pemaaf atau mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama adalah kualitas diri kita menjadi semakin meningkat, ketakwaan kita menjadi meningkat karena kita sudah memberi maaf dari orang lain. Yang kedua adalah memunculkan kerukunan atau kedamaian dari rasa empati kita untuk mudah memberi maaf orang lain. Sehingga dari rasa kerukunan itu muncullah hati kita menjadi tenang, kondisi lingkungan kita menjadi damai, indah dan nyaman karena kita sudah saling bisa memberi maaf. Kemudian yang terakhir, kalau kita menjadi manusia yang pemaaf, menjadi anak yang pemaaf, tentu teman kita menjadi semakin banyak. Karena teman kita itu tidak akan suka pada orang yang pendendam, ya. Jadi tidak ada gunanya kita membawa kesalahan orang lain sampai dibawa dari hari ke hari, bulan ke bulan, itu tidak ada manfaatnya. Karena kita juga tahu ada pepatah mensana in corpore sano. Tubuh yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat, ya. Itu berarti jika jiwa kita sehat dengan mudah memberi maaf orang lain, insya Allah tubuh kita juga akan, jasmani kita juga akan sehat. Nah, di kesempatan bulan Ramadan yang terakhir ini, marilah kita menjadi insan yang pemaaf. Kemudian kita di bulan Idul Fitri nanti kita betul-betul menjadi manusia yang menang dari hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi manusia yang fitri, manusia yang suci, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bunda sampaikan, dan Bunda ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.